Jumpa kembali di Sharing Firman. Tema Sharing Firman hari ini adalah kesempatan kedua. 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ada sebuah ungkapan yang mengatakan, Our God is God of second chance. Begitu panjang sabar dan kasih setia Tuhan, sehingga dia terus berulang-ulang memberikan kita kesempatan demi kesempatan untuk berubah, berbalik dari jalan-jalan yang sesat dan salah, untuk kita kembali kepada jalannya Tuhan. Nah, Alkitab juga mencatat begitu banyak kisah mengenai pertobatan, pengampunan, dan juga pemulihan. Apa persamaan dari kisah seorang Yunus, Daud, Petrus, dan seorang Paulus? Semua nama-nama ini sama-sama memperoleh kesempatan kedua dan mempergunakannya dengan sangat baik. Bukan cuma 4 nama itu tentunya, karena ada banyak kisah di mana Tuhan menunjukkan kesabarannya dengan memberi kesempatan berkali-kali. Bangsa Israel tahu betul bagaimana sabarnya Tuhan. Berkali-kali mereka terjatuh, berkali-kali pula Tuhan mengampuni mereka. Tapi dasar bebal, mereka terus saja jatuh dan jatuh lagi. Niniwe adalah bangsa lain yang pernah merasakan betapa luar biasanya kesempatan kedua dari Tuhan ketika mereka memilih untuk bertobat. Dan dari kisah Yunus kita bisa lihat bagaimana pertobatan massal termasuk di dalamnya hewan ternak pun bisa membuat Tuhan mengurungkan niatnya untuk memusnahkan seluruh kota itu. Yunus menyadari kesalahannya di dalam perut ikan dan doa pertobatannya didengar Tuhan sehingga lepaslah ia dari perut ikan setelah terperangkap selama 3 hari 3 malam di sana. Daud juga demikian. Tidak tanggung-tanggung, seorang pahlawan yang mengalahkan raksasa Goliat dan diangkat langsung menjadi raja oleh Tuhan, pernah jatuh begitu parah. Dosa mengambil milik orang lain, yaitu istri orang. Skandal perzinahan, dan diikuti dengan pembunuhan berencana pernah mewarnai perjalanan hidupnya Daud. Namun Tuhan masih berkenan membukakan pintu pertobatan. Mengapa bisa demikian? Tidak lain karena Daud adalah orang yang selalu mau mengakui kesalahan dan kesesatannya. Lalu dia bertobat. Berkali-kali Daud menuliskan tentang pengakuan dan pertobatannya. Kita ambil salah satunya di Mazmur 25 ke 8. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Daud mengakui ia sesat. Dia tahu Tuhan itu baik. Dia minta Tuhan ampuni dia sebenarnya. Dan banyak lagi. Petrus sempat menyangkal Yesus 3 kali. Namun ia dipulihkan secara luar biasa ketika ia menyadari kesalahannya. Paulus punya kesalahan yang sungguh besar. Ia adalah pembunuh orang Kristen. Namun kesempatan kedua yang diperolehnya ia pakai untuk melakukan pekerjaan Tuhan secara luar biasa. Kepada kita pun Tuhan selalu melimpahkan kesabaran. Meski kita terus terjatuh dalam dosa, Dia terus memberikan kesempatan untuk memperoleh pengampunan. Dosa sebesar dosa Daud atau Paulus tidaklah main-main. Namun bagi mereka pun tetap tersedia pengampunan. Tuhan siap untuk mengampuni dan tidak lagi mengingat pelanggaran kita. Bahkan kita dibenarkan. Dan di Roma 10 ayat 10 dikatakan, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Saudara, our God is the God of mercy. He is the good of second chance. Saudara, Tuhan kita Tuhan yang penuh dengan kebaikan dan kemurahan. Dia adalah Allah yang selalu memberikan kita kesempatan yang kedua. Apa yang harus kita lakukan adalah mengakui dosa kita dan bertobat. Jika kita bertobat secara sungguh-sungguh, mengakui dosa kita secara jujur, dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi kesesatan kita, saat itu pula Tuhan akan langsung mengampuni kita. 1 Yohanes 1 ke 9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bandingkan ayat ini dengan Mazmur 32 ke 5, di mana Daud pun mengatakan hal yang hampir sama. Dikatakan di Mazmur 32 ke 5, dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Salah. Selama kita masih hidup di dunia ini, kesempatan akan selalu terbuka. Tuhan terus menanti kita untuk kembali pada Sang Gembala dan berhenti menjadi domba-domba yang sesat. Benar, kesempatan masih terbuka. Namun ingatlah bahwa kesempatan itu tidak akan datang selamanya. Pada suatu saat nanti kesempatan akan tertutup untuk selamanya. Dan pada saat itulah akan terlihat perbedaan nyata dari orang yang tahu mempergunakan kesempatan keduanya dengan baik dan orang yang tidak mempergunakannya dengan baik. Bagi yang tidak menghargai kesempatan yang diberikan Tuhan,
Tuhan akan berkata dengan tegas seperti tertulis di Matius 7 ayat ke-23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Di Matius 25 ayat ke-15 dikatakan juga, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Nah saudara, kita tidak akan pernah tahu kapan kesempatan itu akan berakhir. Oleh karena itu hendaklah kita senantiasa berjaga-jaga dan menghargai setiap kesempatan yang diberikan Tuhan untuk mengakui dosa dan bertobat. Pintu pengampunan Tuhan masih terbuka apapun kesalahan Anda saat ini. Sebelum semuanya terlambat, saudara, datanglah kepada Tuhan hari ini juga dan bertobatlah. Kesempatan akan selalu terbuka ketika kita masih hidup. Berbaliklah segera pada Tuhan sebelum terlambat. Bertobatlah. Yang mau katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.